Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Aisyah Devi Official. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang manipulatif. Jadi manipulatif itu adalah sebuah sifat seseorang. Karena ada mbak-mbaknya yang curhat gitu ya, pasangannya begini-begini gitu loh. Jadi aku pelajari dan aku analisa, ternyata pria-pria yang mereka curhati ini ya, khususnya pria Maroko, sebenarnya orang yang punya sifat manipulatif itu nggak cuma pria Maroko ya, siapa saja, wanita, pria ya, siapa saja bisa punya sifat manipulatif gitu. Jadi apa sih manipulatif ini? Jadi manipulatif ini adalah sifat seseorang yang suka melakukan tindakan manipulasi. Contohnya mengontrol pasangan sesuai keinginannya, mengendalikan pasangan ya, untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, supaya dia untung sendiri gitu. Dia nggak peduli pasangannya itu bahagia atau enggak, yang penting bisa mengontrol pasangannya. Nah, kalian merasa nggak sih selama LDRan dengan pria Maroko itu merasa dikontrol ya? Kayak ruang gerak kalian itu sangat sempit, lebih sempit ketika sebelum kalian kenal sampai jadian dengan pria Maroko. Ada nggak yang seperti itu? Orang yang punya sifat manipulatif ya, khususnya ini pria Maroko, karena kalian curhat tentang pria Maroko, jadi mereka itu melihat permasalahannya itu pada satu sisi saja ya. Mereka cenderung merasa bahwa diri mereka itu adalah korban. Kalau misalkan apa yang dia mau itu tidak dituruti oleh pasangannya, dia akan marah ke pasangannya. Ada nggak yang merasa kayak gini ya? Pasangan minta sesuatu lalu kalian menolak, lalu dia marah ya. Jadi sebenarnya cara-cara menghadapi pria Maroko yang manipulatif ini, yang pertama guys, kalian tenang ya. Kalau dia marah-marah, tenang. Tenang saja, jangan terbawa emosi ya, karena orang yang punya sifat manipulatif itu memang kayak gitu guys. Kalau enggak kalau keinginannya itu tidak tercapai, dia akan marah. Lalu yang kedua, dengarkan suara hati kalian ya. Apakah kalian merasa nyaman berhubungan LDR ya dengan pasangan yang seperti itu, suka mengontrol, menguasai kalian nggak boleh melakukan segala aktivitas gitu. Jadi kalian tuh jadi tertutup. Yang sebelumnya kalian itu orangnya aktif ya, suka bersosialisasi dengan teman, ketika kenal dengan pria Maroko tiba-tiba jadi tertutup, ikut-ikutan tertutup. Nah, ini kalian dengarkan suara hati kalian. Kalian nyaman nggak LDRan dengan pria Maroko doi kalian? Ini contohnya kisah aku selama LDRan itu, alhamdulillah suami dia nggak punya sifat manipulatif ya. Makanya alhamdulillah kita sukses LDRan sampai menikah sampai sekarang ini, karena suami nggak punya sifat seperti itu. Jadi nggak semua pria-pria Maroko itu punya sifat manipulatif, nggak semua, tapi memang banyak guys, banyak. Yang kedua, yang ketiga maaf, yang ketiga, jangan takut menolak ya. Misalkan nih dia mau pinjam uang, tiba-tiba dia chat mbaknya mau pinjam uang sekian juta misalkan, butuh untuk apa gitu, biaya apa gitu, tiba-tiba kan itu. Terus kalau mbaknya nggak bisa ya tolak aja. Kalau mbaknya merasa nggak mempercayai dia, untuk apa pinjemin ke orang gitu? Kan baru kenal, misalkan baru kenal lalu baru jadian, tiba-tiba dia itu pinjam uang gitu. Maaf aja ya, kita pinjamkan uang ke temen aja kadang nggak balik kan uang itu. Apalagi kita pinjamkan orang yang sangat jauh. Itu uang akan balik itu nggak tahu. Ya, jadi kalau niatnya memang untuk sodakoh ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mbaknya sendiri juga butuh uang, ya bilang aja nggak bisa.
maaf saya nggak bisa, saya nggak punya uang sebanyak itu gitu. Atau pria Marokonya minta mbaknya untuk buka hijab ataupun melihat tubuh gitu, tolak saja kayak gitu itu ya. Lalu ketika mbaknya menolak dia marah, itu pria yang punya sifat manipulatif. Kalau keinginannya tidak tercapai, tidak terpenuhi, dia akan marah. Udah cuekin aja kayak gitu tuh ya, pria kayak gitu. Yang keempat, jangan memaksakan diri dalam hubungan yang tidak sehat ya. Pria yang manipulatif ini guys, mereka nggak sadar guys kalau mereka itu sedang mendolimi pasangannya, nggak sadar karena mereka selalu memposisikan diri mereka sebagai korban gitu. Mereka nggak sadar kayak gitu. Jadi kalian ini kalau bisa menasihati doi kalian, silahkan nasihati gitu. Kalau dia mau mendengarkan gitu, ini jangan seperti ini gitu, ini hubungannya tidak sehat. Kalau kamu nggak mau berubah, ya kita putus saja gitu, pisah. Maaf ya guys, jangan karena si pria itu baik, solih, lalu kalian itu sangat sulit untuk pisah dengan dia. Maaf, ini termasuk bucin juga ini ya. Maaf, orang yang punya sifat manipulatif ini belum bisa dikatakan baik gitu. Ya ini sekarang kalian masih LDRan gitu ya, belum pernah ketemu gitu. Kalian masih belum punya banyak beban. Coba kalau kalian sudah menikah ya, tahu pasangan kalian seperti itu akan menjadi beban hidup bagi kalian loh ya. Yang awalnya kalian itu bisa bersosialisasi dengan teman, misalkan di WA, di Facebook, kalian nggak bisa hanya karena tidak dibolehkan oleh suami misalkan. Ini alhamdulillah loh ya, sejak aku menikah itu suami nggak pernah mengontrol aku, nggak boleh chat dengan teman-temanku gitu. Dia membebaskan aku ya, alhamdulillah sampai nge-YouTube ini kan ya, itu karena izin suami. Jadi aku bisa balas-balas pesan kalian itu juga karena izin suami, dibolehkan gitu. Jadi alhamdulillah guys. Nah kalian sekarang ini pikir dalam-dalam ya, pikir dalam-dalam mau diteruskan atau enggak hubungannya. Yuk kita telusuri kenapa sih seseorang itu bisa punya sifat manipulatif ya. Yang pertama, karena didikan orang tua. Ini aku melihat dari mata kepalaku sendiri ya guys. Orang tua di sini di Maroko itu suka sekali menuruti kemauan anaknya dari kecil sampai dewasa. Jadi akhirnya ketika dewasa itu ya seperti itu. Kalau kemauannya tidak dituruti akan marah guys. Itu yang membuat orang tuanya jadi takut. Jadinya selalu diturutin seperti itu dari kecil sampai dewasa. Nah imbasnya ketika sudah dewasa dia bertemu dengan pasangannya, dia akan melakukan hal yang sama kepada pasangannya, mengontrol, menguasai gitu. Kalau meminta sesuatu kepada pasangannya itu kalau nggak dikasih akan marah. Nah itu guys, jadi penyebabnya itu karena didikan orang tua ya. Orang tua di sini tuh kayak gimana ya, menolak anaknya. Minta sesuatu lalu menolak gitu, kayaknya gimana gitu. Entahlah, karena didikan orang tua. Yang kedua karena gangguan kepribadian gitu ya guys. Ya kalian hati-hati aja kenalan dengan pria Maroko. Ya pria siapa saja yang punya sifat manipulatif ini kan nggak cuma pria Maroko, siapa saja, entah wanita, pria gitu. Siapa saja, tapi kan kalian curhat ke aku tentang pria Maroko, jadi aku bahasnya tentang pria Maroko. Jadi jangan salah paham, oke? Kalian yang pengen tahu juga tentang manipulatif, ya nggak masalah gitu, silahkan gitu. Tapi ini contohnya tentang pria Maroko ya, karena memang mbak-mbaknya curhat ke saya ini tentang pria Maroko, oke? Jadi seperti itu ya cara menghadapi pria Maroko yang manipulatif. Ya semoga video ini bermanfaat. Jika kalian baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan silahkan share videonya ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!